Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga khalifah kedua Islam. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Fatamah. Perawakannya tinggi besar dan tegap, dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Umar dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya, yaitu Amr. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Beliau bertaklid kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, namun tetap bisa menjaga harga diri. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Dikisahkan, suatu malam Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan sholat Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy." Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40-41 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, "Kalau begitu, berarti dia itu dukun." Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah ayat ke-42 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata, "Telah terbeti Islam di dalam hatiku." Akan tetapi, karena kuatnya adat jahiliyah, fanatik, buta, pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap memusuhi Islam. Kemudian pada suatu hari, beliau keluar dengan menghunus pedangnya bermaksud untuk membunuh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab, "Mau kemana wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Nu'aim bin Abdullah berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Maka Umar menjawab, "Tidaklah aku melihatmu melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tetapi Nu'aim bin Abdullah menimpali, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu wahai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini." Kemudian beliau bergegas mendatangi saudara perempuannya yang sedang belajar Al-Quran, surat Taha kepada Khabbab bin Al-Arat. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Khabbab bersembunyi. Umar bin Khattab masuk rumahnya dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab dan suaminya berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa." Umar bin Khattab menimpali, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Saudaranya menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah, karena tetap saja saudara perempuannya itu mempertahankan agama Islam yang dianutnya. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah, Umar menjadi iba, kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Umar bin Khattab berkata, "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya." Maka adik perempuannya berkata, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab itu kecuali orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas, Umar bin Khattab mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika beliau membaca surat Taha, beliau memuji dan muliakan isinya. "Betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad," kata Umar bin Khattab. Mendengar ucapan tersebut, Khabbab bin Al-Arat keluar dari balik rumah seraya berkata, "Bergembiralah wahai Umar. Saya berharap bahwa doa Rasulullah SAW pada malam Kamis lalu adalah untukmu." Beliau SAW berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari 2 orang yang lebih engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Rasulullah SAW sekarang berada di sebuah rumah di kaki Bukit Safa. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju rumah tersebut, kemudian mengetuk pintunya.
Ketika ada salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumahnya, dikabarkannya kepada Rasulullah. Lantas mereka berkumpul. Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Umar datang." Hamzah Abdul Muthalib berkata, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab." Maka berkatalah Umar, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Inilah kisah Umar bin Khattab yang mendapat hidayah berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu pilar kekuatan Islam, sedangkan Amr bin Hisham meninggal dunia sebagai Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab.